Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Iswantoko, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan menerangkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Pengajar praktik saya Nur Hidayati SPDSD, serta fasilitator saya adalah Andi Kaya Hidayanti SPD. Tujuannya adalah yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Paradigma inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA merupakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA atau inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah hal yang lebih baik. Tahapan Bagja. Yang pertama, kita adalah buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi bersama. Keempat, jabarkan rencana. Dan kelima adalah atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya buat adalah membentuk generasi pelajar Pancasila yang unggul dalam pengetahuan, karakter, budaya, dan kontribusi positif. Penjelasan komponen visi yang pertama adalah pengetahuan yang mendalam, memberikan pendidikan yang berkualitas, memperkaya pengetahuan siswa dalam berbagai disiplin ilmu, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan akademik yang kokoh. Yang kedua adalah karakter unggul, membentuk siswa yang memiliki karakter yang kuat, yang mencakup nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Siswa diharapkan menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Yang ketiga adalah kontribusi positif, menginspirasi siswa untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Prakarsa perubahan, mewujudkan generasi Pancasila yang unggul dalam pengetahuannya, karakternya, budaya, dan kontribusi positif. Buat pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, apa manfaat anak dalam pembentukan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan anak yang memiliki profil pelajar Pancasila? Tindakan yang dilakukan adalah membentuk siswa yang memiliki karakter yang kuat, yang mencakup nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Yang kedua, pendidikan nilai-nilai Pancasila. Yang B, contoh dan teladan. Yang C, pembiasaan. Yang D, menggunakan metode pendidikan partisipatif. Yang E, menumbuhkan kritis dan berpikir mandiri. Yang F, mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial. Ambil pelajaran. Pertanyaan, aktivitas apa saja yang dilakukan agar terwujudnya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila? Yang kedua, keterampilan apa saja yang dimiliki dalam meningkatkan siswa yang berprofil Pancasila? Tindakan. Yang pertama adalah pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Menyelenggarakan pembelajaran khusus yang fokus pada nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah seminar dan lokakarya.
mengadakan seminar, lokakarya, atau talk show dengan narasumber yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang Pancasila dan kebangsaan. Keempat adalah kunjungan kerja. Mengatur kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah dan kebangsaan seperti museum, monumen nasional, tempat ibadah, atau pemukiman adat. Kelima adalah proyek sosial. Mengorganisir proyek sosial di sekolah atau masyarakat yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam adalah diskusi kelas. Mendorong diskusi kelas yang melibatkan siswa dalam berbagai topik terkait nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah kompetensi dan lomba. Mengadakan kompetisi atau lomba yang mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedelapan, upacara bendera dan peringatan Hari Kebangsaan. Gali mimpi. Pertanyaan: kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana perasaan saya setelah siswa memiliki profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, apa hal yang mendukung dalam tercapainya profil pelajar Pancasila? Tindakannya yang pertama adalah lingkungan pendidikan yang mendukung. Yang kedua, kepemimpinan dan pengelolaan sekolah yang berorientasi Pancasila. Yang ketiga, kurikulum yang mencakup pendidikan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah guru yang berkompeten. Yang kelima, pembiasaan dan konsistensi. Yang keenam, partisipasi aktif siswa. Yang ketujuh, kerjasama dengan orang tua. Dan kedelapan adalah lingkungan masyarakat yang mendukung. Jabarkan rencana. Pertanyaan: apa langkah pertama untuk mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila? Yang kedua, berapa lama proses untuk mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur tercapainya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila? Dan keempat, tindakan dan kegiatan di dalam kelas apa yang dapat diwujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila? Tindakan. Yang pertama, edukasi tentang nilai-nilai Pancasila. Mulailah dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Sediakan waktu untuk diskusi kelompok di kelas, di mana siswa dapat berbagi pemikiran dan pandangan mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah pengalaman nyata. Dalam rangka memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih konkret, libatkan siswa dalam pengalaman nyata yang mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan situasi di kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah contoh dan teladan. Berikan contoh dan teladan yang baik kepada siswa, baik melalui guru, orang tua, maupun tokoh masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai dalam tindakan mereka. Yang kelima adalah kegiatan kreatif. Libatkan siswa dalam kegiatan kreatif seperti membuat poster, sketsa, puisi, atau proyek seni lainnya yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam adalah keterlibatan orang tua. Dapatkan dukungan dari orang tua siswa dengan melibatkan mereka dalam proses pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh adalah pembentukan kebijakan sekolah. Keterlibatan kepala sekolah dan pengelolaan sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan dan kebudayaan sekolah sangat penting. Atur eksekusi. Pertanyaan: siapa saja yang akan terlibat? Yang kedua, kapan rencana itu akan dimulai? Ketiga, siapa saja yang akan memantau proses ini? Keempat, bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Dan kelima adalah bagaimana menjaga budaya positif ini secara berkelanjutan. Tindakan yang pertama adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua adalah observasi dan evaluasi perilaku. Guru dapat melakukan observasi terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah seperti sikap menghormati, toleransi, keadilan, kerjasama, dan partisipasi aktif dalam kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah penilaian proyek dan tugas.
Siswa dapat diberi tugas atau proyek yang mengharuskan mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, kuesioner atau survei. Siswa dapat diminta untuk mengisi kuesioner atau survei yang bertujuan untuk mengevaluasi persepsi mereka tentang nilai-nilai Pancasila, sejauh mana mereka menghayati nilai-nilai tersebut dan bagaimana nilai tersebut mempengaruhi perilaku dan sikap mereka. Yang kelima, portofolio. Siswa dapat membuat portofolio yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas, proyek, atau tugas. Yang keenam, diskusi dan refleksi kelas. Diskusi kelompok atau refleksi kelas dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan kemampuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang ketujuh, evaluasi diri. Siswa dapat diminta untuk melakukan evaluasi diri terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kesembilan adalah pembiasaan positif. Menciptakan pembiasaan positif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat membantu siswa untuk melatihkan nilai-nilai tersebut dengan mudah. Misalnya melibatkan siswa dalam kegiatan sosial, gotong royong, diskusi kelompok, atau proyek yang mendorong sikap inklusif, saling menghormati, dan berempati. Sekian pemaparan saya tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.